Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ayu Rifa dengan NIM 111-2821-26138 dari Peminatan Administrasi Kebijakan Kesehatan, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu artikel dengan judul Teamwork in Healthcare, Key Discoveries Enabling Safer High Quality Care sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Organisasi dan Manajemen Kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Siti Halimatul SKM MKM. Dalam pemberian layanan kesehatan yang aman dan berkualitas tinggi diperlukannya kerja tim dan kolaborasi antara dokter, staf administrasi, pasien dan keluarga terdekat, batas organisasi, disiplin, teknis dan budaya di dalamnya. Kualitas kerja tim memiliki kaitannya dengan kualitas dan keamanan sistem pemberian layanan. Adapun yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat adalah kondisi perawatan yang tidak efektif dan proses kerja sama tim yang belum optimal. Hal ini sesuai dengan jumlah kasus lebih dari 250.000 kematian per tahunnya terjadi di Amerika dan membuat besarnya kerugian pasien, termasuk infeksi yang didapat di rumah sakit, pasien terjatuh, kesalahan diagnostik, dan pembedahan. Semua ini terjadi akibat dari adanya kegagalan komunikasi termasuk saat peralihan layanan dalam rangkaian perawatan. Interaksi tersebut dapat disalah komunikasikan sehingga adanya keterlambatan pengobatan, terapi yang tidak tepat, serta menyebabkan kesalahan pengobatan. Tantangan kerja tim dan komunikasi dalam layanan kesehatan menunjukkan masalah pengabaian koordinasi dalam sistem organisasi, sehingga dalam mengelola pekerjaan yang kompleks diperlukannya pemecahan menjadi tugas dan pendelegasian komponen pekerjaan agar sistem pemberian layanan menjadi efektif dan efisien. Dalam hal ini, struktur tugas dan konteks fungsi tim sangatlah penting untuk dipahami agar dapat meningkatkan kerja tim. Tim layanan kesehatan dapat terbagi lagi menjadi tim peningkatan kualitas, manajemen, ataupun tim kerja. Selain itu, komposisi tim berpengaruh pada proses dan hasil kerja tim, serta budaya eksternal dan kepemimpinan yang mempengaruhi perspektif kolektif mengenai nilai-nilai dan prioritas yang berdampak pada cara tim itu berfungsi dan membentuk interaksi antar anggota timnya. Kompetensi yang mendasari kerjasama tim dalam pelayanan kesehatan memerlukan kompetensi teknis dan juga non-teknis agar dapat berkontribusi penuh terhadap hasil tim. Hal ini akan menentukan kompetensi interpersonal tingkat individu, yaitu komunikasi, mencari beragam masukan dan umpan balik, menawarkan dan mencari bantuan, serta kompetensi kognitif, yaitu pemantauan dan pengambilan keputusan. Proses kerja sama tim dalam pelayanan kesehatan mencakup pembelajaran cepat, mendengar penuh perhatian, beradaptasi, dan berbicara di antara tim dengan jelas. Selain itu juga kinerja tim itu sendiri dapat diukur secara valid melalui studi survei budaya keselamatan, dan pendekatan observasional yang mengukur kinerja tim secara real time. Dalam hal kompetensi pelatihan tim layanan kesehatan dapat dilakukan peningkatan secara sistematis. Yang pertama, dilakukannya pelatihan tim yang berdampak positif terhadap pembelajaran yang lebih baik sehingga memberikan peningkatan kerja tim dalam pekerjaan dan bermanfaat bagi fasilitas pelayanan kesehatan dan pasiennya. Yang kedua adalah alat dan strategi di tempat kerja, yang mana di sini yang dimaksud adalah alat peningkatan tim layanan kesehatan berupa daftar periksa, lembar tujuan, dan analisis kasus yang dapat meningkatkan komunikasi dengan adanya proses tim, tujuan, dan diskusi kasus, serta peningkatan efektivitas tim. Alat dan strategi tim harus diintegrasikan ke dalam budaya dan alur kerja unit atau organisasi. Yang terakhir adalah kepemimpinan, penerapan briefing, serta pembekalan untuk memastikan anggota tim memahami tujuan, peran, tanggung jawab setiap orangnya, memiliki kesempatan untuk menyuarakan masukan atau pendapat, serta memberikan kesempatan bagi tim untuk mendiskusikan kinerja mereka agar adanya peningkatan pada periode kinerja berikutnya. Kualitas kerja sama tim yang berkualitas tentunya juga akan berdampak pada pasien, staf, dan organisasi. Dalam hal ini, pasien yang menerima perawatan dari tim dengan kinerja dan kerja sama tim yang buruk akan mengalami komplikasi atau kematian, sedangkan pasien yang menerima perawatan dari tim dengan kinerja dan kerja sama tim yang baik akan meningkatkan kepuasan pasien, dan pasien mendapatkan kejelasan peran yang lebih tinggi, rasa saling percaya, pertukaran informasi yang berkualitas, tingkat nyeri pasca operasi yang rendah, fungsi pasca operasi lebih tinggi, dan juga masa rawat inap lebih pendek. Selain berdampak pada pasien, juga kerja sama tim yang baik akan menciptakan tempat kerja yang lebih positif, menarik, tangguh, sehingga tingkat cedera, penyakit, pengalaman pelecehan, kekerasan di tempat kerja, dan tingkat niat staf untuk meninggalkan rumah sakit lebih rendah. Staf lebih berkomitmen, memiliki rasa tanggung jawab yang kuat, dan tingkat kelelahan yang rendah.
Dari pembahasan yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa meningkatkan kerjasama tim terutama di antara petugas layanan kesehatan merupakan strategi yang dapat dilakukan oleh setiap unit kesehatan untuk mengelola berbagai tantangan tenaga kerja, termasuk dalam hal merekrut dan mempertahankan staf terampil selama keperawatan dan juga dalam hal pemberian layanan kesehatan yang berkualitas sehingga adanya kepuasan pasien serta dapat terjaminnya keselamatan pasien dan dicegahnya kerugian pasien. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kritik dan saran sangat diharapkan. Jika ada salah kata dalam penyampaian materi mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.